Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai sebuah topik terkait dengan wireframing. Jadi kalau misalnya bisa kita bilang, dalam proses merancang sebuah website, itu kita butuh membuat sebuah prototype. Nah, wireframing ini bisa dibilang merupakan sebuah prototype, tapi yang sifatnya lebih ke yang low fidelity. Jadi dia merupakan prototype tahap awal yang nanti harus kita buat, kita bentuk sketsanya, kemudian setelah itu nanti kita implementasikan ke dalam sebuah prototype yang versinya high fidelity. Dari pengertian wireframing itu sendiri, bisa dibilang dia merupakan sebuah kerangka dasar atau blueprint dari sebuah halaman website yang akan kita desain. Bisa berisi elemen-elemen penting, contohnya misalnya layout, kemudian bisa dari posisi banner, kemudian ada body content-nya seperti apa, kemudian bagaimana kita meletakkan menu-menunya, link-linknya seperti apa, ataupun masalah fitur-fiturnya. Jadi, secara visual, harapannya dengan adanya sebuah konsep wireframing ini, itu kita bisa mengetahui terkait dengan gambaran website yang akan kita bangun nantinya. Dari sisi layoutnya, kemudian peletakan fitur-fitur tadi, menu-menunya, dan lain sebagainya. Harapannya dengan membuat sebuah wireframing, ini dapat membantu seorang desainer dalam mewujudkan sebuah konsep desain dari aplikasi yang dibangun. Kemudian dari wireframe yang sudah dibuat tadi, diserahkan kepada seorang klien, kemudian nanti dari situ si klien akan menggunakan wireframing tadi untuk melakukan proses validasi biasanya. Jadi apakah desainnya sudah sesuai dengan kebutuhannya atau mungkin desainnya sudah sesuai dengan keinginan dari si klien tadi. Nah, dengan wireframing ini kita bisa sedikit menggiring si klien agar dia dapat fokus kepada sebuah fitur tertentu dalam sebuah tampilan website yang kita bangun. Jadi bisa dari sisi fiturnya, kemudian dari sisi elemen-elemen, kemudian posisi-posisi, dan hal-hal yang lain. Tipografi juga bisa. Nah, dari sini, sebuah konsep wireframing ini karena dia masih dalam bentuk sketsa, jadi dia tidak menggunakan unsur-unsur seperti logo, kemudian gambar, dan unsur-unsur yang lain. Jadi dia lebih ke sketsa yang warnanya hanya hitam putih. Nah, malah jarang kita menggunakan sebuah warna-warna di sana, karena biasanya dalam membangun sebuah wireframe itu kita cukup menggunakan pensil dan kertas. Jadi kita gambarkan di dalam cari kertas bagaimana posisi bannernya, kemudian bagaimana posisi dari layout-layout yang lain. Contoh misalnya seperti ini. Jadi dalam kertas ini kita menyusun sebuah wireframe terkait dengan layout. Terdapat 3 hal. Yang pertama ada header, kemudian ada body, dan ada footer. Dari sini kita sudah bisa membayangkan bahwa dalam website yang nanti akan kita bangun, ini ada 3 komponen utama. Jadi ada headernya di bagian atas, kemudian di bawahnya di bagian tengah ada body, kemudian di bawahnya ada footer. Nah, tinggal nanti bagaimana kita bisa menyusun menu-menunya di sebelah mana, layoutingnya bagaimana dalam konsep wireframing ini. Dalam menyusun sebuah desain website, ini kita bisa menggunakan beberapa tipikal proses yang ada. Jadi karena desainer mungkin dia kliennya berbeda-beda, atau mungkin kebutuhannya juga berbeda-beda, itu rata-rata dia menggunakan wireframing dalam proses perancangan desainnya. Jadi tipikal proses yang pertama, bisa sketsa dulu, kemudian dari sketsa nanti dikembangkan menjadi sebuah wireframe, kemudian dari situ dikembangkan lagi menjadi sebuah tampilan yang lebih visual, baru kita melakukan proses implementasi dalam bentuk coding. Atau misalnya ada juga yang tidak menggunakan wireframe, jadi langsung dari sketsa ke coding. Komponen dalam wireframe ini bisa kita pecah menjadi 2 hal. Yang pertama adalah layout, dan yang kedua adalah komposisi. Bedanya apa? Kalau yang pertama layout, dia lebih fokus ke tata letaknya. Jadi seperti tadi, misalnya di bagian atas adalah banner, kemudian di bawahnya adalah bagian body, nanti kita isikan konten, kemudian di bawahnya adalah footer,
Jadi dia merupakan tata letak dari suatu elemen desain yang ditempatkan dalam sebuah bidang tertentu. Nah, kemudian untuk komposisi ini dia lebih ke bentuk, kemudian keseluruhan tata ruang dan struktur yang dihasilkan dari proses visualisasi wireframe yang tadi sudah kita buat. Bisa dalam bentuk grafis, kemudian bisa dalam bentuk visual-visual yang lainnya. Harapannya dia bisa menjadi lebih menarik dan interaktif. Nah, untuk membuat layout dalam sebuah website, ini kita bisa menggunakan 2 kolom. Jadi dalam satu layout website, kita terdiri dari 2 kolom. Jadi untuk yang menunya kita letakkan di sebelah kiri, kemudian kontennya di sebelah kanan, atau mungkin hanya terdiri dari 1 kolom. Jadi mulai dari menu yang pertama sampai yang terakhir, itu semua diletakkan dalam 1 kolom yang sama. Tinggal nanti kita scrolling ke bawah. Kemudian bisa juga 3 kolom, 4 kolom, dan seterusnya. Nah, tentunya semakin banyak kolom yang ada, berarti menyulitkan seorang desainer untuk meletakkan komponen-komponen di dalam kolom tersebut. Konten yang ada di dalam masing-masing kolom tersebut itu juga tidak banyak dan tidak besar. Jadi tidak bisa kita isikan beberapa konten-konten yang sifatnya panjang-panjang atau banyak-banyak. Nah, kemudian untuk membuat sebuah layout, ini kita biasanya menggunakan sebuah konsep grid. Jadi grid di sini dia semacam kotak-kotak yang berisi struktur komposisi dari layout yang nanti akan kita kembangkan. Di sini dia mengatur kolomnya berapa, kemudian ada marginnya berapa, margin kiri, margin kanan. Jadi idealnya atau standarnya kita memiliki 12 kolom grid. Nah, tinggal nanti bagaimana kita bisa memecah 12 kolom ini menjadi beberapa komponen-komponen tertentu. Misalnya, kita ingin membuat sebuah header. Nah, biasanya kan idealnya header itu berisikan penuh dari layar website yang nanti akan kita bangun. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat ukurannya secara penuh dari satu layar tersebut, berarti kita membutuhkan 12 grid kolom. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin membuat website dengan 2 layout, misalnya di sebelah kirinya adalah menu, berarti nanti tinggal kita bagi aja 12 tadi. Misalnya kita ingin membuat 5 kolom sama 7 kolom misalnya. Atau mungkin 4 kolom untuk menu, yang 8 kolom untuk konten. Atau contoh-contoh yang lain, bebas. Jadi di sini nanti kita bisa menentukan lebar kolomnya berapa. Misalnya idealnya itu adalah 960 pixel untuk 12 kolom grid. Nah, kalau misalnya 960 pixel itu kita kurangi dengan margin kanan dan margin kiri, akan tersisa sekitar 940 pixel. Nah, tinggal nanti bagaimana kita pecah, misalnya untuk menu ukurannya berapa pixel, kemudian untuk bagian konten itu berapa pixel. Nah, karena 940 sampai 960 pixel tadi itu terdiri dari 12 kolom, berarti untuk satu kolomnya ukurannya itu sekitar 60 pixel. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat satu bagian untuk menu, dia terdiri dari 4 kolom, berarti tinggal kita tuliskan saja nanti dalam CSS-nya mungkin ukuran untuk menunya adalah 240 pixel. Itu didapat dari 4 kolom yang kita gunakan dikalikan dengan 60 pixel per kolomnya. Contohnya kita ingin membuat sebuah layout website dari aplikasi yang ingin kita rancang. Kita menggunakan 12 kolom gridnya, karena sebetulnya ada yang 16 kolom juga, kemudian ada yang 24 kolom juga. Kita ingin membuat bagian header dulu, di mana bagian header dia satu ukuran layar penuh, berarti kita bisa membuat jumlah kolomnya sebesar 12, mulai dari yang sebelah kiri sampai yang sebelah kanan. Ini kita beri nama header. Oke, kemudian di bawahnya header, kita ingin menambahkan menu, di mana misalnya kita memiliki 6 menu, berarti masing-masing menu dia terdiri dari 2 kolom. Ini kita beri nama menu 1,
menu 2, menu 3, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya menu, baru kita susun untuk konten. Misalnya kita ingin membuat konten dengan ukuran 3 kolom sebanyak 3. Jadi nanti kita beri nama konten 1, konten 2, dan konten 3. Kemudian kita buat main kontennya, dia berisikan satu layar penuh, berarti kita membuatnya sama seperti header dengan 12 kolom. Nah, dari sini sudah bisa terlihat dari bentuk wireframe yang kita buat terkait dengan rancangan tampilan website yang akan kita bangun nantinya. Ini untuk satu halaman. Jika kita memiliki banyak halaman, berarti kita harus membuat beberapa wireframe lagi. Oke, yang selanjutnya adalah terkait dengan tipografi. Jadi di dalam sebuah wireframe, dia tidak hanya terdiri dari layout, tapi dia juga bisa berisikan sebuah tipografi. Nah, biasanya tipografi ini itu akan mempengaruhi hasil dari website yang nanti akan kita buat. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat sebuah website tentang konten berita, berarti kita juga harus menyesuaikan tipografi yang sesuai dengan tema tersebut. Jadi menurut Wikipedia, sebuah tipografi dia merupakan sebuah seni dan teknik dalam memilih dan mengatur sebuah gaya tipe menulis, ukuran titik, kemudian panjang garis, garis depan, jarak karakter, jarak kata, dan hal yang lainnya. Nah, dalam sebuah konsep tipografi, kita juga mengenal istilah yang namanya leading dan juga kerning. Jadi kalau leading ini, dia merupakan jarak antara karakter atas dan karakter bawah. Sedangkan kalau kerning, ini dia merupakan jarak antara karakter kanan dan karakter kirinya. Biasanya dengan adanya kerning dan leading itu akan membuat sebuah desain menjadi lebih mudah dibaca, kemudian lebih menarik. Jadi dengan adanya leading dan kerning ini bisa menghindari keambiguan dalam proses membaca sebuah konten dalam sebuah website misalnya. Kayak contohnya untuk tipografi-tipografi yang biasa digunakan ada Times New Roman sama Georgia. Oke, sedangkan kalau untuk yang tipografi Arial dan Verdana ini, dia lebih tegas, dia tidak ada unsur di pojok-pojokannya. Nah, dalam membuat sebuah tipografi dalam sebuah website, ini kita harus mengedepankan 3 aspek. Jadi yang pertama ada aspek legibility, kemudian yang kedua ada aspek konsistensi, dan yang ketiga ada aspek accessibility. Untuk yang legibility berarti tipografi yang kita buat dalam sebuah website ini harus mudah untuk dibaca. Jadi tipografi yang baik, dia tergantung pada kontras visual antara font, kemudian blok teks, kemudian berita utama, ruang, dan hal-hal yang lain. Untuk legibility, ada alignment, kemudian ada line, ada typeface, ada case, dan juga ada emphasis, italic ataupun bold. Kemudian yang kedua adalah konsistensi. Nah, jadi dalam menyusun sebuah tipografi dalam website, itu kita harus menggunakan misalnya font yang konsisten. Kemudian ukurannya juga harus konsisten, mulai dari awal sampai akhir, jangan berbeda-beda. Nah, yang ketiga adalah accessibility. Jadi pada accessibility ini, dia berisikan size dan color. Jadi untuk size, kita harus menggunakan relative size, jadi size yang umum. Kemudian untuk color kita harus menggunakan warna-warna yang kontras. Nah, contohnya Google, dia menggunakan tipografi untuk membuat logonya dengan menggunakan banyak sekali jenis tipografi atau font. Misalnya untuk Google Talk, kemudian untuk Gmail, kemudian untuk Google Search, dan aplikasi-aplikasi Google yang lainnya. Oke, mungkin untuk wireframing cukup sampai sini. Silahkan kalau mungkin ada yang mau didiskusikan, bisa langsung kita bahas di komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.